Di dalam webinar pagi ini, webinar ini merupakan forum diskusi yang diselenggarakan oleh Practice Group Perlindungan Konsumen, khususnya perlindungan kepada pelaku usaha dari firma hukum Assegaf Hamzah and Partners. Dan tema yang dipilih kali ini adalah perlindungan konsumen dalam bidang atau sektor pariwisata. Kenapa sektor atau bidang pariwisata kami pilih di dalam webinar kali ini? Karena sebagaimana Bapak Ibu mungkin juga rasakan dan ketahui, situasi pandemi saat ini, alhamdulillah puji Tuhan semakin membaik. Di mana kita juga bisa rasakan berbagai kelonggaran terkait protokol kesehatan sudah mulai diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, sudah tidak adanya karantina, kemudian tidak diperlukannya lagi tes COVID-19 di dalam melakukan perjalanan, serta yang baru-baru ini, yang baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, bahwa penggunaan masker untuk penggunaan di luar ruangan atau outdoor sudah tidak boleh tidak digunakan. Nah, apabila kita melihat kelonggaran-kelonggaran tersebut, maka kita kembali mencoba melihat ke belakang, trace back posisi di 2019, di mana mengutip pernyataan dari Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi, di media massa Kompas pada tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa sektor pariwisata menyumbang kurang lebih 16,9 miliar US dollar. Dan besarnya dan signifikansinya sektor pariwisata di dalam pergerakan ekonomi nasional ini sangat signifikan. Oleh karenanya, hopefully dengan situasi pandemi yang semakin membaik ini, maka performa, khususnya performa sektor pariwisata dapat menyamai performa di posisi 2019 atau mungkin bisa berkembang atau meningkat lebih lagi dari posisi 2019. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut, di dalam webinar ini kami mengundang beberapa pembicara-pembicara yang kompeten, yang relevan terkait di bidangnya, yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak perlu kami perkenalkan lagi namanya. Nantinya dari pembicara pertama kita ada Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Bachelor of Business Administration dan Master Business of Administration. Izinkan saya menyampaikan sedikit cuplikan CV beliau. Bapak Sandiaga saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kemudian beliau lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1969. Lulus dari Wichita State University pada tahun 1990 dengan gelar BBA. Kemudian lulus dari George Washington University pada tahun 1992 dengan gelar MBA. Dan merupakan co-founder dari PT Recapital Advisors dan Saratoga Capital. Kemudian nantinya berlanjut ke pembicara kedua kita di dalam webinar kali ini ada Bapak Dr. Rizal Edy Halim. Izinkan kami membacakan sedikit CV beliau. Bapak Dr. Rizal Edy Halim saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kemudian lulus dari S1 Universitas Hasanuddin, kemudian lulus S2 dan S3 dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan penulis buku Marketing and Public Policy yang memuat tentang perlindungan konsumen dan menerima penghargaan sebagai peneliti muda terbaik kedua dan penghargaan peneliti terbaik keempat dalam ilmu sosial dari Universitas Indonesia. Dan yang terakhir, last but not least, tentu saja ada Pak Fofo Iswanto, SHLLM. Beliau merupakan partner pada Practice Group Competition dan juga Consumer Protection di kantor hukum kami di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners.
lulus di Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan lulus dari Free University pada tahun 2002. Bergabung dalam Peradi dan merupakan anggota dari Indonesian Competition Lawyer Association. Demikian CV singkat dari pembicara yang akan berdiskusi pada webinar kali ini. Nantinya kami persilahkan Bapak Ibu apabila sesi diskusi dengan pembicara sudah dimulai, silahkan dapat menyampaikan pertanyaan apabila ada melalui kolom question and answer. Dan sebelum kita lanjut berdiskusi kepada pembicara yang pertama, izinkan kami untuk membuka acara ini, membuka webinar ini melalui sepatah dua patah kata dari senior partner kami, Bapak HMBC Rikrik Rizkiana. Tanpa berlama-lama, untuk waktu dan sempat, kami persilahkan Pak Rikrik. Bisa digeser ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para viewers di webinar kali ini, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih yang terhingga juga buat para pembicara, Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Pak Rizal, sahabat saya, ya, dan Pak Popo, apa ya, my long life partner gitu ya, dari pertama kali kami buka kantor dan kemudian akhirnya bergabung di Asgaf Hamzah Partners. Sebetulnya dalam topik pagi ini yaitu tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan industri pariwisata menjadi sangat penting ya, signifikansinya untuk kita bicarakan tidak hanya dari aspek hukum penegakan perlindungan konsumen, namun sebetulnya kami sebagai lawyer di bidang perlindungan konsumen juga melihat betapa aspek perlindungan konsumen di industri pariwisata dan ekraf ini akan sebetulnya bisa menjadi tulang punggung dari kebangkitan di industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Karena kita memahami bahwa baik seorang turis maupun seorang penikmat dari ekonomi kreatif akan datang dan datang lagi karena tingginya aspek hospitality dan kemudian perlindungan terhadap mereka pada saat mereka mengkonsumsi jasa pariwisata maupun produk dari ekraf yang dihasilkan. Sehingga sebetulnya kami melihat betapa pentingnya perlindungan konsumen sebagai faktor diferensiasi yang sebetulnya bisa sangat kita tingkatkan kualitasnya ya, dan kemudian menjadi keunggulan dari sektor pariwisata maupun ekraf di Indonesia. Maka dari itu kita yang bergerak di bidang hukum perlindungan konsumen sangat mendukung apabila program pariwisata dan ekonomi kreatif juga menekankan aspek perlindungan konsumen. Ya, perlindungan konsumen dalam arti bahwa tidak hanya terkait dengan konsumen dalam proses mengkonsumsi jasa maupun produk ya, namun juga perlindungan kepada para pelaku usahanya, pelaku industrinya, di mana seringkali juga menjadi korban dari tindak curang dari sisi konsumen. Nah, untuk itu kita hari ini akan mendengar paparan dari dua pembicara yang saya bilang ini adalah primary source ya, sumber utama dari dua aspek kebijakan dan penegakan, sehingga kita berharap bisa mendapatkan landscape yang penuh, yang
clear terkait dengan penegakan hukum dan kebijakan perlindungan konsumen nasional dalam konteks industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian kami ucapkan, Asgaf Hamzah and Partners mengucapkan selamat webinar. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa gunakan untuk kebaikan kita semua, ya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Wisnu untuk melanjutkan sebagai moderator. Silakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rikrik atas patah dua kata pembukanya. Mohon izin sesuai rundown, hari ini pemateri pertama akan disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga. Kami masih menunggu kehadiran beliau sementara ini, sebentar lagi akan bergabung. Nah, mungkin untuk pemantik pertama, izinkan kami untuk bertanya ke Pak Fofo sebagai dari perspektif hukum persaingan, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, Pak Fofo, ya. Menurut Pak Fofo, apa isu-isu terkini terkait perlindungan konsumen yang Pak Fofo lihat dari industri pariwisata, Pak Fofo? Baik, ya, terima kasih Pak Wisnu, ya. Jadi mungkin kalau isu-isu terkini mengenai perlindungan konsumen gitu yang khususnya terkait dengan pariwisata, itu ada beberapa hal gitu ya. Mungkin kita juga belum lama ini pada saat perayaan Idul Fitri, Lebaran, libur Lebaran gitu ya, yang cukup panjang, kita mendengar ada beberapa berita-berita terkait dengan adanya tempat wisata yang kemudian mengalami kecelakaan misalnya gitu ya, yang kemudian ada beberapa orang yang mengalami luka gitu. Kemudian juga mungkin dari sisi layanan transportasi gitu ya, mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu oleh penyedia transportasi. Kemudian mungkin juga ada dari sisi penyedia informasi gitu, yang mungkin penyedia informasi mengenai tempat wisatanya ternyata ada kebijakannya yang dianggap kurang pas buat konsumen, jadi konsumen mengajukan keluhan. Jadi hampir mungkin bisa dikatakan berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata itu masih ada beberapa yang mungkin ada pengaduan dari konsumen mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Oke, gitu. Baik, terima kasih Pak Fofo. Baik, kalau yang bisa saya tangkap berarti mungkin ada isu-isu perlindungan konsumen yang mungkin terkait quality of service yang berkurang, atau mungkin ada komitmen yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Nah, mungkin kalau kita kaitkan isu-isu ini dengan konteks pandemi COVID-19 gitu ya, mungkin pandemi COVID-19 berdampak luar biasa bagi kita semua, bagi pelaku usaha juga. Nah, mungkin adanya isu-isu persaingan, isu-isu perlindungan konsumen ini terkait dengan juga ketidakmampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya atau memenuhi komitmennya dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa ini. Nah, terkait dengan dua hal tersebut, Pak Rizal, mohon izin Pak Rizal. Ya Pak, jadi terkait dengan ketidakmampuan pelaku usaha untuk memenuhi komitmennya selama pandemi ini, dan mungkin karena disebabkan karena pandemi COVID-19 ini, Pak Rizal. Bagaimana Pak Rizal dan BPKN melihat fenomena ini, Pak? Pak, saya pikir setelah mulai terbuka ya, dan sebelum COVID pun kita perlu BPKN khususnya mengapresiasi sektor pariwisata malahan. Karena banyak sejak 2017 saya di BPKN, kami belum mendapatkan laporan mengenai sektor pariwisata yang sifatnya primer ya. Yang sekunder ada, misalnya yang sekunder itu adalah enabler ya, yang menghubungkan antara konsumen dan sektor itu sendiri, itu banyak. Tetapi sektor pariwisatanya sendiri belum ada yang masuk ke BPKN. Nah, dugaan kami adalah bahwa kasus-kasus yang terjadi di sektor pariwisata itu langsung ditangani karena mungkin ada unsur pidana di sana, kemudian itu langsung ditangani oleh Pemda setempat. Kita berkaca dari kasus Kenjeran ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya Kemenparekraf ini sudah punya instrumen yang cukup bagus sebenarnya
tinggal bagaimana melaksanakan instrumen ini. Salah satunya yang pernah kami rekomendasikan adalah penegasan penggunaan sertifikasi CHSE ya, yang wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata. Nah, dugaan saya nggak tahu Kenjeran ini udah tersertifikasi atau enggak. Harusnya kalau tersertifikasi maka persoalan safety itu harusnya selesai ya, dan kita tidak mendapatkan masalah seperti ini. Nah, ada banyak tempat destinasi-destinasi wisata, spot-spot wisata yang sebenarnya belum melakukan sepenuhnya CHSE. Kami keliling di seluruh Indonesia, ada banyak hal yang mungkin perlu menjadi perhatian para Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera menindaklanjuti kebijakan yang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak jauh-jauh hari oleh Kemenparekraf ya. Nah, ini tinggal menjalankan. Dan satu hal lagi, tentu butuh dukungan pemerintah daerah. Karena kalau tidak dukungan itu minim, maka tadi proses pengawasan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan itu akan sulit dilakukan. Jadi kasus Kenjeran ini kasus yang menurut saya bagus untuk kita jadikan bahan evaluasi di sesi pagi ini. Itu Mas Wisnu dari kami sejauh ini di BPKN khusus yang terkait dengan pariwisata itu belum ada, tetapi ada subsektor pendukungnya seperti e-commerce yang menghubungkan antara destinasi dan konsumen. Nah, biasanya bermasalah di pihak ketiga ini. Nanti Pak akan saya sampaikan apa saja persoalan di tengah. Nah, untuk kasus yang laporan kepada destinasi wisatanya itu relatif nggak ada ya sejak 2017 di BPKN. Mungkin karena tadi dugaan kami karena mungkin ada unsur pidana dan biasa langsung ditanggapi oleh aparat atau pemerintah daerah setempat. Baik, terima kasih Pak Rizal. Pak, mungkin kalau boleh sedikit elaborasi Pak. Data yang kami lihat di website BPKN Pak, yang misalkan pada tahun 2021 terdapat peningkatan kasus-kasus komplain gitu ya, yang mungkin konsumen mengarahkan atau melaporkan ke BPKN, Pak, ada peningkatan signifikan Pak. Nah, mungkin Bapak bisa elaborasi Pak atau cerita Pak, mungkin ada komplain-komplain konsumen yang terkait di industri pariwisata, mungkin terkait tentang apa dan bagaimana BPKN melihat hal tersebut, terutama juga mungkin mempertimbangkan aspek ketidakmampuan pelaku usaha terkait dengan dalam pandemi COVID ini, Pak. Sebenarnya yang 2021 kenaik lonjakan itu banyak sesuai dengan kebutuhan. Dampak dari pembatasan sosial ya, ketika kita di aktivitas masyarakat forces by didorong oleh pembatasan sosial sehingga semuanya dilakukan secara virtual. Nah, yang namanya digitalisasi tentu selalu tidak semuanya sempurna, selalu ada ekses. Nah, itulah yang banyak yang masuk. Kalau Mas Wisnu lihat, terbesar sebenarnya di e-commerce. Yang tertinggi pertama itu sektor keuangan karena itu banyak ya kumpulan korban yang datang jadi kasus konvensional sehingga jumlahnya besar. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lonjakan itu ada di e-commerce sebenarnya karena tadi ketika ada pembatasan sosial kemudian di masyarakat beraktivitas menggunakan media-media virtual itu selalu ada ketidakpuasan lah ya, atau kan mungkin diskonfirmasi ya terjadi di sana. Nah, itu yang masuk di tahun 2021 yang cukup banyak. Tapi alhamdulillah itu bisa kita pertemukan dan ya kami memandang tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Selalu ada solusi sepanjang kita beritikat baik. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak Pak. Izin Pak kami memantik lagi Pak. Ini data dari BPKN Pak.
data perkara konsumen yang sudah close, sudah yang terpulihkan ada kurang lebih 72% itu Pak ya, data yang masuk di BPKN gitu Pak ya. Alhamdulillah ini suatu pencapaian yang sangat tinggi Pak gitu ya, menunjukkan BPKN dipercaya gitu Pak ya buat pemulihan perkara-perkara sengketa konsumen. Nah Pak, mungkin kami mau coba ambil angle-nya dari sisi pelaku usaha itu Pak ya. Jadi ketika ada konsumen komplain dan mungkin memang komplain itu ada pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, komitmennya. Nah, bagaimana pandangan dan tindakan BPKN, Pak? Maksud kami, apakah dalam melihat di satu sisi mungkin ada konsumen yang diduga dirugikan, tapi di sisi lain ada pelaku usaha yang mungkin berusaha memenuhi komitmennya, tapi terkendala satu dua hal, mungkin karena pandemi juga mereka harus cutting cost, jadi mungkin ada quality of service yang berkurang. Nah, bagaimana BPKN melihat dan hal tersebut dan mencari solusi win-win solusinya Pak antara konsumen dan juga pelaku usaha Pak. Baik, jadi mungkin pertama yang harus kita dudukkan pertama kali bahwa hukum perlindungan konsumen ini sifatnya semangatnya non litigasi. Jadi karena non litigasi maka di dunia ini selalu pendekatannya small claim court ya, peradilan sederhana. Kalaupun ada yang pindah ke litigasi itu karena deadlock ya, sudah tidak ada jalan keluar. Nah, semangat non litigasi inilah yang kemudian kami gunakan dalam menjembatani persoalan yang dihadapi konsumen dan produsen. Alhamdulillah ketika kita memberi penjelasan ke para pelaku usaha, sebagian besar itu bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang deadlock tapi tidak banyak ya. Nah, deadlock ya, kalau deadlock maka tadi karena kita punya sistem hukum, teman-teman di AHP juga sangat menguasai, maka mereka bisa menempuh jalur-jalur hukum yang lain, termasuk jalur litigasi. Nah, tapi ya sejauh ini pelaku usaha menurut saya sangat kooperatif ya. Bagi kami dan Pak, alhamdulillah semua bisa kita pertemukan dan selalu ada kesepakatan. Dan itulah ultimate goal dari upaya perlindungan konsumen. Kecuali yang ada satu dua yang deadlock, ngotot-ngototan ya. Kalau seperti itu sampai pada titik yang tertentu ya kami terpaksa harus merekomendasikan menempuh jalur-jalur hukum karena pendekatan perlindungan konsumen itu pendekatan non litigasi sebenarnya. Kecuali ada unsur pidana di dalam itu. Boleh aku tanya kebetulan kesempatan Silakan bertemu dengan ketua BPKN nih. Pak Rizal, ada hal yang cukup saya pikir mestinya sih saya yakin sudah menjadi bagian dari program ya ke depan dari BPKN ya. Yang concern saya ini adalah apakah kemudian profesi-profesi yang terkait dengan pariwisata seperti misalnya guide ya, terus kemudian ya operator pariwisata, terus kemudian penerjemah barangkali ya, terus kemudian juga driver untuk pariwisata ya, operator di lokasi-lokasi pariwisata itu memang sudah cukup aware ya terhadap aspek perlindungan konsumen. Dan memang seringkali di tempat-tempat di lokasi-lokasi wisata kan memang ada profesi-profesi yang formal dan juga ada yang informal ya. Nah, seringkali memang yang tidak terkendali atau tidak terpantau dan tidak terawasi yang informalnya. Padahal sebetulnya dampaknya akan sama gitu ya. Jadi profesi yang informal misalnya di sana pedagang informal ya segala macam gitu, terus kemudian mohon maaf bisa mengganggu kenyamanan wisata dan sebagainya, itu pasti akan berdampak langsung kepada image atau impresi dari pelaku usaha begitu. Nah, ini yang saya pikir memang mesti kita pikirkan sama-sama bagaimana profesi-profesi yang terkait dengan industri pariwisata ini memiliki awareness yang kuat terhadap masalah perlindungan konsumen, dan barangkali juga bisa masuk ke dalam konten
dalam misal kalau ada sertifikasi atau terus kemudian pembinaan terhadap para pelaku itu juga mungkin mesti masuk konten terkait dengan masalah consumer protection awareness. Saya dengar Pak Menteri sudah bergabung. Mas Menteri, terima kasih Mas Menteri. Tapi Terima barangkali kasih Akang Rikrik. Kumaha juragan wilujeng enjing. Alhamdulillah Mas Menteri. Terima kasih berkenan untuk bergabung terkait dengan isu perlindungan konsumen di industri pariwisata. Barangkali ada arahan kepada kami gitu sebagai lawyer di bidang perlindungan konsumen, Pak Mas Menteri. Karena kalau yang beredar sekarang ini kan lawyer yang melindungi konsumen, tapi yang melindungi industri belum tumbuh dengan baik barangkali. Nah, barangkali ada semacam highlight ya atau arahan pada kami semua. Silakan Pak Mas Menteri. Baik, terima kasih Bapak HMBC Rikrik Rizkiani. Kalau Rizkiani itu kira-kira orang apa ya? Kelihatannya orang Cianjur itu. Juga ada Prof. Rizal Halim dari BPKN Republik Indonesia dan teman-teman AHP yang sekarang menjadi the biggest law firm di dunia atau di Asia Tenggara, bro? Di dunia aja lah ya. Amannya. Amin. Itu kan jadi doa ya. Ya, siap. Dan semua peserta webinar pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembangunan industri pariwisata nasional yang berkesinambungan. Saya tuh beberapa hari ini terus sangat prihatin dan khawatir karena para pelaku parekraf ini dirundung masalah. Pertama, bus pariwisata yang di Mojokerto itu yang meninggal sampai 14. Terus ada Kenwood Park di Surabaya yang walaupun tidak ada korban jiwa tapi banyak korban luka-luka. Juga ada beberapa kejadian selama mudik Lebaran yang sangat tentunya menimbulkan kekhawatiran mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembangunan industri pariwisata nasional yang CHSE. Naon eta CHSE? CHSE itu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Safety-nya ini juga penting. Jadi kalau Pak Rizal ini melindungi konsumen, ini pas banget. Konsumen destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini juga perlu kita lindungi, bukan hanya saat membeli produk, tapi juga saat menerima atau membeli jasa. Oleh karena itu saya ingin memberikan beberapa catatan kepada forum yang sangat terhormat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang sangat saya banggakan, saya hormati Bapak Chandra M. Hamzah, co-founder dari Assegaf Hamzah dan Partners, AHP Law Firm yang hits banget. Saya kenal AHP ini dari mulai menapak karirnya sebagai law firm yang waktu itu di Wisma Raja Wali kalau tidak salah, Pak Fikri, Pak Chandra belum di KPK tuh dulu, dan beberapa rekan-rekan, Pak Rikrik juga belum ada waktu itu. Kita sama Pak Bono dan Pak Fikri nginep saya di kantor AHP, beberapa file yang ditangani oleh Pak Fikri dan Pak Bono. Alhamdulillah beberapa usaha tersebut yang kami bangun dengan bantuan AHP, sekarang dari hanya 3 orang karyawan, grup kami sudah berkembang dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan itu peran AHP itu sangat besar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para co-founders dan teman-teman di AHP. Bapak HMBC, nah HMBC ini ada singkatannya.
Tentunya banyak yang bertanya-tanya, termasuk Pak Rizal. Apa ini HMBC? HMBC itu adalah Haji Muhammad Bambang Christian ya? Saya nih Pak, Christian. Bukan deh. Haji Muhammad Bambang Cahyani Rizkiana. Itu adalah nama beliau lengkap yang dipendekkan menjadi HMBC. Dan HMBC itu kita suka guyon dulu waktu Pak Rik banyak bantu saya di DKI. Sampai sekarang sih beliau masih aktif di DKI. HMBC itu adalah His Majesty British Commonwealth. Senior partner dari Assegaf Hamzah dan Partners, dan beliau ini ahli dalam persaingan usaha. Salah satu leading experts mengenai antitrust. Dan saya harap hubungan kami, Pak Rikrik, kita juga banyak kegiatan sosial di relawan siaga dan lain sebagainya bisa terus berlanjut. Hatur nuhun sangat Kang Rikrik dari Cianjur. Saya di sini didampingi Bu Giri, sesmen kami, Ibu Nina Azahari, Kepala Biro Hukum, Umum dan Pengadaan. Juga ada Pak Hengki Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi, dan Ibu Nia Niscaya, Deputi Kebijakan Strategis, yang juga didampingi oleh Pak Santoni dari Regulasi. Izinkan kami memulai dengan sebuah pantun. Awali pagi dengan tersenyum, sambil mendengar burung berkicau bersaut-sautan. Cakep. Mari bangun kesadaran dan kepatuhan hukum. Cakep. Bersama AHV, bangun industri pariwisata Indonesia yang aman dan nyaman. Amin. Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul dalam upaya menjamin perlindungan wisatawan sebagai konsumen di industri pariwisata yang merupakan salah satu aspek yang super penting. Nah, banyak undang-undang dan produk hukum yang mengatur tentang perlindungan wisatawan, misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Juga Permen Parekraf Nomor 13 Tahun 2020. Jadi Undang-Undang Nomor 10 itu 2009 tentang kepariwisataan, Permen Parekraf Nomor 13 2020 tentang CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 itu saya tanda tangani, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata, tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada Permen Parekraf Nomor 8 2021 tentang sanksi administratif perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di sektor pariwisata, dan Permen Parekraf 18 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Salah satu kebijakan kami adalah memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan. Kita ingin semuanya melakukan kegiatan wisata dan ekonomi kreatif dengan aman, nyaman, dan selamat. Sertifikasi CHSE adalah standarnya. Diharapkan ke depan para wisatawan dapat lebih mengutamakan, pelaku usaha pariwisata harus mengutamakan bagaimana memiliki sertifikasi dan menerapkan standar usaha pariwisata secara ketat dan disiplin. Per hari ini sudah ada hampir 12.000 usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi CHSE. Masih kurang karena jumlahnya lebih banyak dari itu. Oleh karena itu kami meningkatkan sertifikasi CHSE menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI 9042 2021 yang sudah di-launching bersama BSN di tanggal 4 Desember 2021 dengan sifat sukarela. Kami ingin mentargetkan 725 hotel dan 2.500 non-hotel tersertifikasi di tahun 2022 dengan SNI 9042-2021. Selain penerapan sertifikasi dan standarisasi usaha, kami juga telah berkolaborasi dengan berbagai stakeholders. Misalnya dengan Organda, Deklarasi Bersama, Perkumpulan Bis Pariwisata dan Rental Indonesia, Bismania Community, PO Sinarjaya Group, yang kalau kita lihat kan bus pariwisata ini banyak kecelakaannya.
Oleh karena itu, kami ingin mendorong bahwa menggunakan bus pariwisata itu harus betul-betul yang sudah terdaftar dan patuh terhadap sertifikasi dan standarisasi yang sudah kita tetapkan. Termasuk juga kecelakaan-kecelakaan ini karena supirnya lelah dan mengantuk. Berarti harus ada compliance terhadap CHSE. S-nya itu adalah safety. Dan maksud tujuan deklarasi tersebut adalah menjamin ketersediaan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan sehat bagi wisatawan. Juga kami bekerja sama dengan Enesis Group dalam penyediaan posko mudik Lebaran 1443 Hijriah dengan platform digital pariwisata yang alhamdulillah per hari ini menurut survei Quick Count kita mendapatkan apresiasi bahwa penanganan mudik di tahun 2022 ini adalah salah satu yang tergolong aman dan lancar. Kami fokus pada kebijakan yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, dan semangat 3G. Apa itu G? G pertama gercep. Ini dari Pak Ari Mufti almarhum nih. G pertama gercep, gerak cepat. G kedua geber, gerak bersama. Dan G ketiga gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Harapan saya AHP akan terus berkolaborasi bersama juga Pak Rizal, Prof. Rizal, untuk melindungi kepentingan dan hak-hak wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman bagi para stakeholders. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Pak Sandi atas arahan dan paparannya Pak. Izinkan saya sebagai moderator untuk melanjutkan diskusi ini Pak. Silakan. Pak Sandi. Saya menyimak. Siap Pak Sandi. Pak Sandi mohon izin Pak, tadi kalau boleh kami nukil dari arahan Bapak gitu ya, sudah ada sertifikasi, sudah ada SNI, sudah diskusi dengan stakeholder-stakeholder terkait untuk memenuhi hak-hak konsumen itu Pak ya. Nah mungkin izin Pak kalau kami boleh kembali ke belakang gitu Pak ya, adanya pandemi COVID-19 dan sekarang lagi fase pemulihan itu Pak ya. Di satu sisi mungkin pelaku usaha kreatif, pelaku usaha pariwisata belum sepenuhnya bisa dalam full performance seperti sebelum pandemi Pak. Yang mungkin pelaku usaha tersebut belum bisa memenuhi level of service seperti sebelum pandemi itu Pak ya. Yang mungkin menyebabkan adanya komitmen yang belum bisa dipenuhi atau adanya isu-isu konsumen yang bisa kita lihat gitu akhir-akhir ini Pak. Nah Pak, izin Pak kami menanyakan Pak, Bapak dan Kemenparekraf sebagai institusi pembina gitu Pak ya dari pelaku usaha kreatif. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini Pak? Di satu sisi kita pengen hak-hak konsumen terpenuhi, di sisi lain masih ada kondisi-kondisi pelaku usaha kreatif yang mungkin masih terdampak dari pandemi kemarin Pak. Mohon izin Pak. Saya kasih contoh ya. Kemarin saya mendampingi Bapak Presiden ke Bali. Dan beliau tinggal di Nusa Dua, dan para menteri pada saat itu datang ke hotel di mana Bapak Presiden menginap, dan kita masuk ke coffee shop. Itu ada 8 menteri, ada Panglima TNI dan Kapolri. Ini delegasi yang boleh dibilang super penting. Tapi untuk menunggu kopi perlu waktu 45 menit, Pak Rizal. Jadi kalau di level kita aja segitu pelayanannya, berarti kan ini ada satu permasalahan yang sangat fundamental, dan ternyata bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada disrupsi dari segi pelayanan yang diakibatkan pandemi. 2 tahun ini mengakibatkan para pelaku ekonomi kreatif, para pengelola destinasi wisata termasuk hotel, restoran, kafe, dan tempat-tempat rekreasi perlu waktu untuk me-ramp up atau meningkatkan kembali layanan kepada wisatawan maupun juga para pelaku ekonomi kreatif. Dan kami memfasilitasi.
terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan. Oleh karena itu, kunci utama kami adalah CHSE, bahwa semua harus dilakukan dalam bingkai cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability sebagai bagian daripada transisi kita menuju endemi, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus bersih, sehat, selamat, aman, dan juga berkelanjutan lingkungan. Kami terus memfasilitasi melalui pelatihan, pendampingan, juga kami bantu mereka untuk bangkit, dan retraining yang paling penting. Retraining dengan upskilling dan reskilling, karena banyak sekali skill-skill yang hilang semasa 2 tahun pandemi. Ini yang harus terus kita pastikan untuk dihadirkan, dan kami butuh support dari AHP, juga dari BPKN untuk memenuhi standar-standar ini. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Pak Menteri. Nah, mungkin izin Pak, kami menyampaikan ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Gini Pak, jadi tadi kita berdiskusi mengenai pemenuhan hak-hak konsumen dan sebagainya gitu Pak ya. Nah sekarang dari sudut pandang perspektif pelaku usaha pariwisata itu Pak, bagaimana Kemenparekraf menyikapi terhadap konsumen, kan gini Pak, kewajiban itu ada kewajiban konsumen dan pelaku usaha gitu Pak ya. Nah bagaimana Kemenparekraf melihat dan melindungi pelaku usaha pariwisata terhadap konsumen-konsumen yang beritikat tidak baik Pak, misalkan memberikan false claim atau review layanan yang tidak jujur. Nah, sekarang aspek perlindungan terhadap pelaku usahanya Pak, kita mau coba mohon izin Pak arahan dari Bapak. Arahannya ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih baik, bahwa para pelaku usaha tersebut harus melibatkan semua stakeholders. Karena kalau kayak false claim, terus review yang negatif itu, selama kita bisa mensosialisasi edukasi, mereka akan terkubur jika kita memiliki layanan yang berkualitas. Makanya kami mendorong pariwisata ekonomi kreatif yang berkualitas, dan kita bisa go digital. Jadi semakin banyak digital onboarding yang dilakukan. Kami memfasilitasi proses onboarding digitalisasi dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, yang paling hits banget nih, Pak Rikrik dengan rambut putihnya, dengan jambul yang semakin meningkat itu. 2 minggu lalu ada pelaku usaha pariwisata yang juga mengelola destinasi yang sangat sakral di Bali. Ada wisatawan, dan ini wisatawan yang datang dari Rusia, mengambil gambar yang tidak menghormati dari adat istiadat setempat, kearifan lokal, yang viral. Akhirnya kita harus mengambil suatu tindakan yang tegas untuk berkoordinasi dengan aparat, dan tugas dari kami adalah mensosialisasi, mengedukasi para wisatawan, karena begitu ditanya, dia jawabannya, loh saya nggak tahu, nggak boleh, pose begini tuh nggak boleh. Dan itu setelah 2 tahun, memang akhirnya kita harus ingatkan kembali para wisatawan bahwa kalau kalian berwisata di Indonesia, ini loh do's and don'ts-nya, hormati adat istiadat setempat, hormati kearifan lokal, respect the tradition, also the dignity of the sacred places. Hal-hal seperti itu yang harus kita sosialisasi menggunakan berbagai kanal, media sosial, mungkin di pesawat yang mereka mau mendarat diingatkan kembali. Ini luar biasa. Jadi respecting local culture menjadi sangat diprioritaskan. Dan saya berharap justru kolaborasi dari para lawyers yang ada di AHP maupun BPKN juga bisa kita saling berkolaborasi. Mungkin kita perlu tanda tangan MOU
untuk bisa memastikan perlindungan para pelaku usaha dan juga konsumen sama-sama kita perhatikan, dan mudah-mudahan bisa membuka kebangkitan ekonomi kita yang lebih momentumnya terjaga, sehingga lapangan kerja, saya selalu garis bawahi lapangan kerja yang bisa kita ciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan penghasilan dalam keadaan ekonomi yang cukup tertekan ini. Siap, makasih banyak Pak Sandi. Pak, ini sebetulnya ada banyak pertanyaan Pak di sini Pak, cuman kita paham Pak, waktu Bapak sangat terbatas Pak. Mungkin saya mohon maaf ini karena ada kegiatan selanjutnya, saya Ya, pamit Pak. diri dulu. Mungkin Pak, mohon izin Pak, kalau satu lagi Pak, mungkin izin kami beri kesempatan silakan. untuk Pak Rizal, Satu lagi, Pak Ketua BPKN, mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Menteri, Pak Rizal. Pak Rizal ini guru saya nih yang ngajarin tentang pedagang pasar dan entrepreneurship nih. Silakan Pak Rizal. Pak Menpar. Pak, tentu pertama dari BPKN apresiasi yang besar sektor pada Kementerian Pariwisata, Pak Sandi serta tim, karena sejak 2017 aduan di sektor ini di BPKN nggak ada sama sekali. Yang ada adalah enabler, jadi yang menghubungkan antara sektor pariwisata dan konsumen, jadi pihak ketiga. Salah satunya mungkin e-commerce, mungkin agency dan sebagainya. Nah, masalahnya banyak di sana yang masuk ke BPKN. Tadi kita udah diskusi, mungkin dugaan kami karena mungkin kasus-kasus yang ada di destinasi wisata itu bisa langsung ditangani oleh penegak hukum di lokal setempat dan Pemda setempat. Jadi alhamdulillah di BPKN untuk sektor pariwisata kami jarang tidak menemukan. Kalaupun ada yang beririsan biasanya di enabler, tetapi tetap biasa kami meminta bantuan teman-teman di Kemenpar untuk mendapatkan informasi, misalnya ada perjalanan wisata religi, bukan sektor pariwisatanya tapi agensinya ternyata yang memberangkat Nah ini yang biasa terjadi Pak Menpar. Jadi pertama apresiasi, yang kedua mungkin ini menarik CHSE ini. Dan alhamdulillah udah di SNI-kan Pak Menteri ya. Nah, hanya memang tadi kita mungkin ada perlu dievaluasi ke depan, mungkin tidak sekarang karena kita butuh memberi ruang bagi teman-teman pelaku usaha pasca 2 tahun terpuruk. Jadi nanti mungkin yang beresiko tinggi itu mungkin perlu diwajibkan Pak Menpar. Jadi nah sementara teman-teman UMKM wajib tetapi difasilitasi oleh apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi Pak, tapi mungkin tidak bisa sekarang karena ini kita sektor pariwisata ini adalah sektor yang paling terpukul dalam 2 tahun. Dan Pak, saya sepakat tadi Pak Menpar menjelaskan kalau ini bisa kita elaborasi, jadi perlu kita catat bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor dengan sektor penyerap tenaga kerja terbesar setelah pertanian. Nah ini Pak juga menjadi hal yang vital untuk kita diskusikan. Nah saya nggak tahu tadi ada masukan dari Pak Kang Rikrik, Pak Menpar, menarik juga. Jadi seluruh SDM yang bekerja di sektor pariwisata itu perlu kita cluster. Kemudian mungkin ada training ya tadi. Kemudian bahkan mungkin perlu kita lakukan sertifikasi kepada apakah lifeguard, apakah guide ya yang ada di tempat-tempat wisata. Itu juga mungkin, tapi tidak bisa sekarang menurut saya karena ini teman-teman pelaku usaha sementara berusaha berdiri lagi. Mungkin kalau sudah mulai stabil kita bisa melakukan penataan yang tadi. Tetapi pada intinya sebelum itu Pak kita tempuh CHS ini justru Permen Parekraf mengatur CHS ini justru dilakukan dalam masa pandemi karena tadi ada persoalan safety di sana yang sangat ditekankan dalam peraturan Menpar yang memuat mengenai sertifikasi CHSE. Mungkin itu Pak Menpar yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih masukannya Pak Rizal dan kami akan terus berkoordinasi. Saya menugaskan Bapak Deputi Engki Manurung
untuk di bidang industri dan investasi berkoordinasi dengan Bapak secara langsung dan harapannya bisa ada sebuah kerangka kerjasama ke depan. Pak Rikrik, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu peserta, moderator. Saya pamit diri dulu dan mudah-mudahan ini Pak Rikrik tambah keren aja ini posisinya. Mudah-mudahan meningkat terus. Saya main golf kemarin sama Pak Rikrik dan beliau kelihatannya semakin ahli nih memukul bola. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Rikrik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, semangat. Terima kasih Terima kasih. Pak Menteri dan jajaran yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktunya yang sangat sibuk. Kami paham, terima kasih banyak, kami apresiasi setinggi-tingginya. Mungkin kita lanjut, mohon izin kami lanjut ke Tadi jawaban terhadap pertanyaan saya Pak Rizal ya. Siap Pak Rikrik. Nah, izin kami lanjutkan tadi menyambung dari pertanyaan Pak Rikrik kepada Pak Rizal. Pak Rizal, mohon izin kami persilahkan untuk menjawab dan juga mohon izin Pak Rizal nanti mungkin dapat juga menyampaikan pemaparan ya Pak Rizal sebagaimana sudah disiapkan. Monggo Pak Rizal. Baik. Jadi Pak, sebenarnya kalau kita mengupas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu 60% itu mengatur mengenai pelaku usaha dan hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha sebenarnya. Jadi konsumen itu cuma pasal 4 sampai pasal dua pasal ya mengenai hak. Selebihnya itu mengatur mengenai pelaku usaha. Jadi sebenarnya undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen tapi juga melindungi pelaku usaha. Nah, kita juga beberapa kali mendapatkan melakukan advokasi kepada pelaku usaha bagi aduan-aduan yang dalam tanda petik kurang benar ya. Jadi itu juga ada beberapa kasus seperti itu. Nah, saya sepakat bahwa keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen itu harus kita balancing. Kenapa namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut kami karena mungkin Pak Rikrik yang salah satu bidannya ya yang membidani undang-undang ini mungkin karena resources konsumen itu terbatas sementara pelaku usaha punya resources yang cukup lengkap. Ya, itu sehingga tadi inferioritas dari konsumen itu menjadi perlunya nama undang-undangnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Ibu dan Anak karena tadi inferior, resource sumber daya terbatas, tidak ada Undang-Undang Perlindungan bapak ya atau ayah ya karena dianggap lebih superior dan punya sumber daya yang melebihi ibu dan anak misalnya. Walaupun itu juga debatable ya, karena banyak ibu yang lebih powerful sekarang dibanding ayah. Pak Rizal, satu hal Pak Rizal, apakah memang mesti dipastikan ya, ini kan di Kementerian Pariwisata itu ada Poltekpar ya. Nah di Poltekpar itu ada nggak materi tentang perlindungan konsumen? Ya kan, itu sebagai bagian dari materi wajib lah begitu ya. Karena kembali ujung tombak dari perlindungan konsumen seperti Pak Rizal sampaikan ya ada di pelakunya sebetulnya karena dialah yang memiliki akses terhadap berbagai hal dalam konteks baik dalam konteks pemberian jasa maupun mitigasinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks pelayanannya gitu ya. Nah, sementara konsumen, apalagi konsumen pariwisata, banyak yang kemudian bahkan mengenal daerah itu pun tidak gitu ya. Jadi memang sangat lemah posisinya begitu ya dari berbagai hal kecuali barangkali masalah uang, dia punya kekuatan uang di situ. Tapi balik lagi hal-hal seperti ini memang saya kira menjadi penting materi-materi tentang perlindungan konsumen itu bisa benar-benar terinternalisasi kepada siapapun yang memiliki potensi yang bergerak di pariwisata. Itu kalau menurut saya
menjadi hal yang juga PPKN mesti memastikan gitu ya, di Poltekpar, di akademi-akademi yang terkait dengan pariwisata, termasuk barangkali yang di transportasi, ya terus penerbangan, ya dan sebagainya begitu ya, karena ya kayak model pramugari, apakah pramugari misalnya gitu ya sudah mendapatkan materi tentang perlindungan konsumen yang cukup begitu ya, sehingga awareness-nya ada misalnya, itu kan aku nggak tahu apakah di pendidikan pramugari diajarkan terkait dengan masalah itu barangkali begitu Pak. Kalau di Poltekad sih di sekolah-sekolah di sektor pariwisata, dugaan saya sih ada unsur-unsur mengenai keamanan, keselamatan ya. Tapi hukum perlindungan konsumen itu menurut saya nggak ada. Tetapi unsur safety, comfortable itu menurutku ada. Walaupun disisipkan dalam topik-topik yang sifatnya teknikal. Nah, hanya memang setuju ya, mungkin mudah-mudahan di teman-teman Kemenpar udah bisa mengelaborasi kurikulum sehingga tadi ada topik-topik hukum perlindungan konsumen. Sebenarnya di kampus-kampus juga tidak semua kampus ya menjalankan memasukkan hukum-hukum perlindungan konsumen, kecuali kampus-kampus yang concern di ilmu hukum seperti UI ada, tapi tidak semua universitas besar punya ya. Jadi ini masalah yang selama ini kami juga setiap saat menyampaikan kepada Menteri Pendidikan untuk mempertimbangkan pendidikan terkait dengan perlindungan konsumen untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum, karena ke depan ketika digitalisasi ini berkembang pesat, kita butuh banyak edukasi tadi yang disampaikan Pak Menpar, edukasi yang memadai. JIS literasi kita cukup rendah, tidak hanya terkait digitalisasi, literasi mengenai perlindungan konsumen juga relatif rendah. Di samping tadi budaya-budaya, kalau kerugian cuman seberapa, budaya untuk komplain itu relatif tidak dipermasalahkan, sementara bukan persoalan besarannya, tetapi budaya kita untuk bisa menempatkan konsumen sejajar atau setidaknya punya hak yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Sama dengan ketika persoalan sederhana pengembalian pembelanjaan dengan barang-barang yang seperti permen itu kan sudah mulai berkurang. Nah, sederhana tetapi poinnya adalah kita bagaimana menempatkan konsumen pada posisi yang proporsional, dan hak-haknya sudah diatur tidak cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia melalui resolusi PBB yang diratifikasi di tahun 2015. Jadi sepakat Pak Kang Rikrik, harusnya menurut saya sih kita bisa mengusulkan ke Kementerian Pariwisata masukkan topik hukum perlindungan konsumen. Dugaanku di mata kuliah di sekolah-sekolah pariwisata itu banyak membahas mengenai teknis, tetapi unsur safety menurut saya sudah ada di dalam. Keselamatan, kesehatan itu ada, hanya spesifik mengenai hukumnya itu mungkin yang belum ada menurut saya, hukum perlindungan konsumen dalam sekolah-sekolah pariwisata ya. Itu kira-kira Pak Riri. Ya, terima kasih Pak Rizal, Ketua. Yang menarik tadi itu sertifikasi SDM-nya saya nggak tahu, kalau sekarang mungkin agak sulit ya, karena ya kita tahu teman-teman pelaku usaha dalam kondisi baru akan bangkit, tetapi sebenarnya tidak harus dibebankan ke pelaku usaha. Pemerintah pusat atau Pemda bisa mengambil peran itu untuk melakukan training ya kepada tadi tenaga SDM, apakah guide, apakah lifeguard atau pedagang-pedagang yang ada di situ untuk diberikan edukasi yang memadai
terkait dengan aktivitasnya. Yang banyak juga sementara kita diskusikan saat ini di BPKN mengenai food safety, termasuk di kawasan destinasi wisata, keamanan pangan di kawasan wisata, di sekolah dan sebagainya. Ini juga belum banyak disentuh, walaupun sebenarnya kalau kita lihat program-program Pemda itu ada beberapa tetapi tidak rutin, hanya dijadikan satu program temporer ketika sudah terlaksana di satu waktu selesai. Sementara yang kita butuhkan adalah memastikan keamanan pangan, food safety di apakah di destinasi wisata, apakah di sekitar sekolahan, atau termasuk di titik-titik pusat ekonomi seperti pasar misalnya. Saya kira satu hal sedikit lagi dari saya. Satu hal memang Pak Rizal, saya memahami bahwa sektor ini terutama para profesi yang terkait sedang akan bangkit. Namun jangan-jangan justru inilah waktu yang tepat Pak Rizal untuk membenahi diri ya. Ibaratnya mumpung tamu ini belum pada datang gitu ya, kita beres-beres di rumah sendiri kan begitu ya. Nanti kalau udah tamu datang apalagi banyak membludak gitu ya, kita mestinya lebih baik lagi ya, lebih rapi lagi begitu. Nah jadi saya kira pandemi ini sebetulnya banyak ya buat kita semua ya, hampir seluruh profesi untuk merenung lagi gitu ya, untuk melihat sebetulnya apakah posisi kita sudah tepat ya untuk dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam usaha ya, termasuk kaitan dengan perlindungan konsumen. Jadi harapannya sih saya kira I think this is the right time for us to untuk untuk membenahi banyak hal begitu ya Pak Rizal ya. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Pak Riki, bahkan mungkin tadi ya pola yang tadi di Permenparekraf terkait sertifikasi CHSE yang sifatnya voluntary itu sebenarnya bisa kita tingkatkan ke mandatory. Saya kira demikian. Bahwa risknya atau cost-nya itu jangan dibebankan ke pelaku usaha dulu saat ini, tetapi ditanggung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah itu menurut saya sih lebih bisa kita lakukan ya, dan itu lebih bisa teridentifikasi ya dari ujung barat sampai ujung timur sertifikasi dan turunannya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Riki, SDM itu perlu kita sertifikasi atau perlu diberikan edukasi ya, training dan sebagainya, sehingga tadi tidak semua orang kalaupun ada yang naturally sebagai misalnya pemandu wisata itu walaupun natural munculnya, tetapi dia sudah mendapatkan pengetahuan yang memadai khususnya terkait dengan kesehatan dan keamanan. Nah, saya pikir menarik untuk diusulkan ke Pak Menpar. Kalau mungkin bagian dari kartu siap kerja barangkali Pak. Untuk profesi-profesi tertentu. Sebenarnya ini Pak Riki bisa digunakan turunan dari CHSE itu, karena di CHSE itu misalnya perhotelan, maka di hotel itu ada macam-macam profesinya, mulai dari juru masak, bartender dan sebagainya, itu bisa dibuatkan turunan. Tapi tadi harus ada aturan petunjuk, aturan lebih lanjut ya setelah Permenparekraf itu, dan bisa sebenarnya voluntary itu menurut saya sih pemerintah karena pengen memberi ruang ya, jadi sifatnya sukarela kemarin. Tapi sebenarnya kalau mau kita ambil, karena kan kita juga punya program pemulihan ekonomi nasional, alokasi di setiap kementerian sudah dipangkas melalui automatic adjustment. Nah itu kan bisa diambil untuk memberikan ruang bagi sektor pelaku usaha untuk standarisasi sertifikasi ini. Jadi bisa kita rubah dari voluntary menjadi mandatory. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan, dan peran serta Pemda juga mungkin perlu kita libatkan, karena tadi teman-teman Pemda ya banyak berinteraksi ya di lapangan. Mungkin izin Pak, satu pertanyaan Pak terkait penyelesaian sengketa itu Pak ya. Ini Pak, mungkin kalau dari
Ini ada pertanyaan menggelitik Pak begini, misalkan kalau pelaku usaha itu Pak, pelaku usaha punya permasalahan atau isu dengan konsumen, biasanya kan konsumen yang mengajukan komplain gitu ya ke BPKN Pak. Nah ini kalau pelaku usaha Pak, ketika mereka punya permasalahan, mereka ingin menyelesaikan di BPKN atau meminta asistensi dari BPKN, presidennya pernah ada nggak Pak? Dan kedepannya mungkin kan nggak Pak akan ada seperti ini Pak? Sangat mungkin. Jadi yang datang ke BPKN bukan cuma konsumen, Pak, Mas. Jadi di Undang-Undang 8 itu dijelaskan menerima laporan dari masyarakat, LPKSM dan pelaku usaha terkait isu perlindungan konsumen. Jadi di undang-undangnya sudah dijelaskan dan selama ini kami banyak menerima aduan dari pelaku usaha. Ada juga aduan pelaku usaha dan alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Jadi semangatnya karena non litigasi, jadi selalu memediasi, jembatan, memfasilitasi itu yang kami lakukan. Nah, memang jadi masalah ketika ke salah satu pihak yang agak ngotot ya atau bersikeras. Nah, ini yang agak rumit. Pada konteks itu, pada titik tertentu kami tentu menyarankan untuk melakukan upaya-upaya yang lain di luar non litigasi, termasuk menempuh jalur peradilan. Siap. Terima kasih banyak Pak Rizal. Nah, sebetulnya kita masih ada beberapa pertanyaan Pak, tapi kembali Pak, kita dilimitasi oleh waktu Pak Rizal. Dari Pak Rikrik sudah ya Pak ya? Sudah. Ya Pak, mohon izin Pak Rizal, kami lanjut ke pembicara berikutnya dulu, nanti di akhir mungkin kita bisa ada penutup Pak Rizal. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Rizal atas penjelasannya. Nah, mungkin mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan, kita lanjutkan pemaparan webinar ini kepada pembicara ketiga, kepada Pak Fofo Iswanto dari Assegaf Hamzah and Partners. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Rizal, Pak Rikrik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan langsung saja kita menyampaikan dan berdiskusi mengenai strategi kepatuhan terhadap perlindungan konsumen bagi pelaku usaha. Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana strateginya, mungkin sedikit saya ingin menggambarkan perkembangan perlindungan konsumen di tahun 2022 ini ya, walaupun baru ada 5 bulan lah lebih kurang, yang menurut kita cukup menarik untuk kita jadikan pertimbangan dan kajian bahan diskusi. Yang pertama mungkin terkait dengan kasus yang ada di negara tetangga kita gitu, di Australia, terkait dengan putusan dari pengadilan federal di sana yang kemudian mengenakan sanksi kepada salah satu situs perbandingan harga hotel dengan sistem pencarian yang luas gitu ya. Itu mengenakan sanksinya cukup besar, sekitar 447 juta dolar Australia, di mana situs ini dianggap bersalah karena telah membuat pernyataan yang menyesatkan terkait dengan harga kamar hotel di situs webnya dan di iklan televisi. Menurut otoritas di sana, situs ini dianggap telah membuat pernyataan bahwa situs webnya dapat dengan mudah dan cepat membantu konsumen menemukan penawaran terbaik atau harga termurah. Sementara menurut pihak otoritas sana, prioritas hasil pencarian seringkali didasarkan bukan pada memang harga yang murah, tapi seberapa besar pembayaran yang dibayarkan atau yang diterima oleh situs tersebut. Kemudian perkembangan yang menarik juga yang kedua adalah terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman gitu ya, antara salah satu operator digital di Indonesia, PT Dompet Anak Bangsa atau mungkin lebih dikenal GoPay gitu, dengan BPKN terkait dengan kerjasama peningkatan upaya perlindungan konsumen, khususnya edukasi kepada masyarakat agar dapat lebih memahami aspek perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi digital. Jadi ini dari sisi pelaku usahanya gitu ya, ada inisiatif untuk bekerja sama dengan BPKN. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini perkembangan terkait dengan adanya permohonan untuk uji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 18 terkait dengan klausul baku di Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah menilai permasalahan yang diajukan sebenarnya lebih merupakan permasalahan implementasi norma. Jadi pada intinya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan penambahan norma baru terkait pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu terkait klausul baku. Nah, dari perkembangan tadi itu mungkin bisa kita lihat sebenarnya kesadaran akan pentingnya
perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen itu sudah semakin tinggi gitu ya. Tidak saja dari sisi pelaku usaha sendiri yang tadi kita ambil contoh yang ada nota kesepahaman antara pelaku usaha dengan BPKN, tapi juga dari sisi regulator yang melihat bahwa isu perlindungan konsumen juga cukup penting sehingga sanksi yang dikenakan cukup besar juga walaupun itu di negara tetangga gitu ya. Kemudian juga dari sisi konsumen juga cukup besar perhatiannya, termasuk bagaimana kemudian konsumen mencoba untuk menjaga hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu, melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa pelaku usaha perlu gitu untuk memahami dan melakukan upaya kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Mungkin bisa kita lihat ada beberapa manfaat sebenarnya, manfaat atau keuntungan dari pelaku usaha yang bisa gitu kemudian melaksanakan upaya kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Yang pertama tentu saja dengan melakukan upaya kepatuhan ini maka bisa mencegah timbulnya sengketa konsumen. Mencegah timbulnya sengketa konsumen yang dapat berdampak terhadap reputasi atau nama baik perusahaan dan keberlangsungan usaha. Mungkin bisa dibayangkan kalau tadi denda yang cukup besar tadi gitu ya, apabila kemudian menyatakan bersalah pelaku usaha, maka selain nama baiknya juga yang mungkin jadi rusak gitu, juga di sisi lain ganti rugi yang harus dibayarkan gitu ya, itu yang cukup besar yang mungkin bisa mengganggu atau menyebabkan keberlangsungan usahanya jadi bisa tidak berlanjut gitu ya. Nah kemudian manfaat yang lainnya adalah dengan kemudian pelaku usaha melakukan upaya-upaya kepatuhan, maka dari sisi konsumen atau dalam konteks pariwisata gitu ya, wisatawan itu akan merasa lebih yakin gitu ya, akan lebih yakin, merasa aman untuk menggunakan produk atau jasa dari pelaku usaha yang kemudian akan terus meningkatkan pembeliannya atau penggunaan produk dari pelaku usaha tersebut. Sehingga dengan pelaku usaha yang melakukan upaya-upaya kepatuhan tadi akan mendorong demand gitu ya, permintaan dari konsumen atau wisatawan yang kemudian pada akhirnya akan mendorong pendapatan dan tentu saja keuntungan bagi pelaku usaha. Nah, sebenarnya keuntungan ini tidak saja bisa dirasakan oleh pelaku usaha itu sendiri, tapi juga sebenarnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha lain yang terkait gitu ya. Mungkin tadi dari Pak Rizal sudah sampaikan bahwa pariwisata ini bidang usaha atau sektor yang terkait tidak hanya satu gitu ya, tidak hanya terkait dengan sektor-sektor penyelenggara atau penyedia tempat wisata saja gitu ya, destinasi wisata, tapi juga sektor pendukungnya gitu. Mulai dari misalnya penyedia informasi tempat-tempat wisata, kemudian untuk yang reservasinya, bookingnya gitu ya. Kemudian sektor yang penyedia angkutan gitu ya, dari atau menuju ke tempat destinasi wisata, sampai kemudian tempat wisata termasuk akomodasi dan makanan minuman gitu ya. Itu semuanya merupakan industri yang terkait atau sektor yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Nah, ketika misalnya salah satu sektornya sudah berhasil gitu ya, menerapkan atau melaksanakan upaya kepatuhan yang baik, maka itu akan mendorong permintaan dari konsumen, akan mendorong keyakinan dari konsumen gitu ya, merasa aman dan nyaman, dan itu akan mendorong juga sektor-sektor yang lainnya untuk juga jadi permintaannya yang bertambah gitu ya, demand-nya yang bertambah, dan jadi akan saling mendukung gitu di antara sektor-sektor yang terkait dengan industri pariwisata. Nah, itu tadi keuntungan sebenarnya yang bisa didapat dari menerapkan upaya kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Di sisi lain juga mungkin bisa kita lihat ada hal yang negatif gitu ya, yang mungkin perlu dipertimbangkan apabila kemudian pelaku usaha dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 terkait perlindungan konsumen itu sudah diatur mengenai sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Itu ada sanksi pidana, kemudian ada sanksi administratif, dan di luar itu sebenarnya juga bisa adanya gugatan perdata gitu ya, risiko gugatan perdata dari konsumen yang merasa dirugikan. Nah, kalau sanksi pidana sendiri di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diatur, ini ada sanksi penjara gitu ya, ada sanksi pidana penjara 2 sampai 5 tahun. Ini cukup berat gitu ya. Dan kemudian ada sanksi pidana tambahan gitu, yang bisa dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di antaranya perampasan barang, kemudian perintah penghentian kegiatan, kewajiban menarikan barang, dan pencabutan izin usaha. Ini yang mungkin akan sangat mengganggu kegiatan usaha dari pelaku usaha gitu, kalau sampai izinnya dicabut.
Kemudian untuk sanksi administratif, ini adalah kewenangan yang diberikan kepada BPSK, badan yang khusus dibentuk melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yang badan ini bisa mengenakan kewajiban pembayaran kepada pelaku usaha berupa ganti rugi maksimal 200 juta. Kemudian bisa ada gugatan perdata tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini sekilas mengenai ketika ada sengketa konsumen, bagaimana proses penyelesaiannya. Tadi kalau dari Pak Reza sudah disampaikan, itu adalah penyelesaian di luar pengadilan gitu ya, out of court settlement, itu yang didorong untuk bisa menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen, atau kalau melalui pengadilan sebenarnya sudah biasa dilakukan gitu ya, melalui peradilan umum, perdata, atau gugatan biasa yang bisa dibagi antara yang perorangan atau class action, itu gugatan kelompok. Nah, khusus untuk yang melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya didorong untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui lembaga yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dia juga diberikan kewenangan untuk menerapkan beberapa cara atau metode untuk penyelesaian sengketa. Bisa dengan konsiliasi, bisa dengan mediasi, dan kemudian bisa arbitrase. Ini beberapa metode penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dipilih berdasarkan kesepakatan antara para pihak gitu ya, antara pelaku usaha dengan konsumen, khususnya untuk yang di luar pengadilan. Nah, sebenarnya isu perlindungan konsumen itu sebenarnya seluas apa sih cakupannya gitu ya? Kan paling transaksi jual beli udah selesai gitu ya. Nah, sebenarnya isu perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 itu tidak saja mencakup pada saat transaksi jual beli gitu ya, antara pelaku usaha dengan konsumen gitu ya, tapi juga sebenarnya jauh sebelum transaksi terjadi. Jadi pratransaksi itu sudah ada hal-hal atau isu-isu yang perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha gitu kan. Dan kemudian pada saat transaksi sampai juga kemudian pasca transaksi. Jadi kalau untuk yang pratransaksi misalnya kalau kita konteksnya pariwisata, mungkin penyiapan tempat-tempat wisatanya, penyiapan tempat penginapannya, akomodasinya misalnya untuk yang perhotelan, kemudian staff-staffnya gitu, itu termasuk dalam konteks ada isu perlindungan konsumen di sana sebelum transaksi. Kemudian pada saat transaksi itu khususnya misalnya mengenai klausul baku yang dikenakan, apakah ada yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mungkin bisa dilihat nanti di pasal 18, itu adalah klausul baku yang dilarang, yang tidak boleh dibuat oleh pelaku usaha. Kemudian nanti kalau pasca transaksi, terutama yang terkait misalnya dengan jaminan atau garansi gitu ya, yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, apakah itu sesuai atau tidak gitu ya. Jadi cakupan hukum perlindungan konsumen ini cukup luas, dari pratransaksi, transaksi, sampai kemudian pasca transaksi. Nah, ini gambaran umum mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi sebagaimana tadi Pak Rizal sampaikan, ada sebenarnya hak dan kewajiban pelaku usaha gitu, yang juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya ada hak perlindungan bagi pelaku usaha, hak membela diri gitu ya, yang mungkin perlu juga dipahami oleh pelaku usaha. Kemudian ada juga hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, dan kemudian metode atau cara penyelesaian sengketa jika timbul sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, ini hak dan kewajiban pelaku usaha yang mungkin penting untuk Bapak Ibu adalah bagaimana kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, termasuk kemudian bagaimana melakukan pembelaan diri gitu ya, dalam proses sengketa konsumen dan rehabilitasi. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa dilakukan ketika pelaku usaha punya satu program kepatuhan gitu, program kepatuhan yang kemudian ketika kemudian ada sengketa gitu, ada masalah atau aduan dari konsumen yang kemudian merasa dirugikan dan berlanjut gitu ya sampai ke proses litigasi, maka dengan adanya program kepatuhan itu sebenarnya pelaku usaha bisa kemudian menyiapkan bahan-bahannya dan kemudian menyampaikan gitu ya pembelaan apabila memang pelaku usaha yakin bahwa ini sebenarnya bukan kesalahan dari pelaku usaha, karena pelaku usaha sudah memberikan hak atau perlindungan kepada kepentingan konsumen, namun memang mungkin gitu ya dari konsumen sendiri yang punya etika tidak baik terhadap pelaku usaha sendiri. Kalau kewajiban mungkin bisa dilihat di sini atau di undang-undang nanti ada beberapa yang mungkin penting adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur gitu ya mengenai kondisi dan jaminan barang. Kemudian memperlakukan konsumen tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan konsumen untuk menguji barang tertentu gitu ya, memang tidak untuk seluruhnya. Nah, ini mungkin yang penting gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya pelaku usaha bisa
menerapkan strategi kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen. Pertama, mungkin menjadikan isu perlindungan konsumen sebagai bagian penting dari strategi dan kebijakan usaha di setiap lini usaha dari pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang pratransaksi, transaksi sampai dengan pasca transaksi itu semua ada isu-isu persaingan di mana penting untuk pelaku usaha sendiri untuk menjadikan bahwa isu persaingan itu isu yang penting gitu dari strategi dan kebijakan usahanya. Nah, ketika itu sudah dianggap penting, maka kemudian pelaku usaha bisa menyusun semacam pedoman atau panduan dan kode etik perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya prosedur penanganan aduan konsumen. Nah, ini pedoman ini nantinya yang akan menjadi acuan bagi seluruh karyawan gitu ya, pelaku usaha, bagaimana dia harus misalnya kalau ada menghadapi satu aduan konsumen, bagaimana prosesnya gitu ya. Termasuk juga bagaimana berperilaku sebelum ada sengketa konsumen, sebelum ada aduan, gitu. Bagaimana karyawan-karyawan terutama yang berhadapan langsung dengan konsumen itu harus memperlakukan konsumen dengan sebaiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, panduan ini sebaiknya juga tertulis gitu ya, dan bisa berlaku juga untuk seluruh karyawan dari top manajemen sampai dengan yang paling bawah. Nah, kemudian setelah adanya panduan ini, perlu juga dilakukan adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan secara berkala. Jadi dengan panduan ini kan perlu juga untuk disampaikan kepada seluruh karyawan. Jadi perlu ada sosialisasi, perlu ada pelatihan kepada karyawan bagaimana sih sebenarnya memperlakukan konsumen gitu ya. Bagaimana kemudian juga menanggapi jika ada aduan konsumen, dan juga di sini yang secara berkala ini penting ketika ada karyawan-karyawan yang baru masuk gitu ya, atau ada pergantian karyawan sehingga mereka bisa langsung tetap melanjutkan gitu ya kepatuhan yang sudah disepakati di perusahaan atau pelaku usaha itu. Ada mekanisme pengawasan, pelaporan dan tindakan koreksi mitigasi internal gitu ya. Nah, ini juga penting, dan kemudian semuanya itu sebenarnya bisa tercakup dalam yang namanya program kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen. Mungkin waktunya juga terbatas, jadi program kepatuhan ini secara singkat bisa dilakukan kalau di awal mungkin secara spesifik untuk bidang-bidang tertentu, misalnya hanya untuk mereview perjanjian yang terkait dengan konsumen, atau misalnya parsial untuk beberapa aspek saja gitu, atau untuk yang menyeluruh gitu ya, menyeluruh baik sejak awal produksi sampai dengan purna jualnya. Mekanismenya bisa dilakukan dari mulai analisis bisnisnya, kemudian nanti dari situ bisa dilihat lagi informasi atau dokumen yang terkait, regulasi yang berlaku, kemudian melihat bagaimana resiko dari setiap kebijakan atau dokumen-dokumen yang digunakan oleh pelaku usaha terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, ini mungkin hanya informasi saja mengenai kegiatan usaha pariwisata secara umum, yang tadi ada kaitannya sejak dari awal, mungkin yang penyedia informasi sampai kemudian pada tempat wisatanya sendiri. Mungkin dari saya itu saja, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Popo atas penjelasannya Pak Popo. Sangat menarik sekali Pak Popo. Mengingat keterbatasan waktu, Bapak Ibu rekan-rekan, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan intisari webinar kita pada hari ini. Pada awal acara, Bapak Sandiaga Uno, Pak Menteri, menyampaikan kondisi perlindungan konsumen di industri pariwisata Indonesia serta kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitasnya. Sudah disampaikan tantangannya dan kemudian apa kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan. Kemudian dari pembicara kedua Bapak Rizal Edi Halim, Ketua BPKN, menyampaikan permasalahan dan tantangan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen, menyampaikan juga beberapa data-data mengenai misalkan adanya penyelesaian isu atau sengketa konsumen sampai sekitar 72% ya Pak Rizal ya di BPKN, yang alhamdulillah sangat tinggi gitu ya. Yang mencerminkan BPKN ini memang mencari penyelesaian non litigasi gitu Pak ya untuk sengketa konsumen dan mencari win-win solution untuk konsumen dan juga pelaku usaha. Dan di akhir ada Pak Popo yang menyampaikan strategi kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen bagi pelaku usaha. Jadi mekanisme tools ini
penting dan perlu bagi pelaku usaha untuk melakukan self assessment untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko konsumen di dalam kegiatan usaha mereka. Nah, mohon izin kita sudah di penghujung acara mengingat sudah 11.30. Mohon izin kami akan tutup melalui sepatah dua patah kata dari Pak HMBC Rikrik Rizkiana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Rikrik. Alhamdulillah ya kita sudah di penghujung acara webinar ini. Terima kasih kami dari Asga Farmscience Partners mengapresiasi terutama para pembicara Pak Rizal yang luar biasa meluangkan waktu hingga saat ini ya, dan Pak Menteri juga yang di tengah kesibukan yang luar biasa juga sempat menyapa kita dan memberi arahan pada kita. Dan mudah-mudahan kolaborasi kita akan senantiasa berlanjut ya Pak Rizal ya, dan dari Kemenparekraf ya, mohon dukungannya karena memang kembali saya kira kolaborasi di antara seluruh stakeholders di bidang perlindungan konsumen dan juga di dunia pariwisata saya kira menjadi kata kunci di dalam pembenahan aspek pariwisata demi keberlanjutan di industri ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali kepada moderator Pak Wisnu dan juga pada Pak Fofo atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Demikian dari kami. Kembali kita ucapkan selamat untuk kita semua ya yang ingin memajukan perekonomian Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu. Silakan Pak Rizal, monggo Pak. Silakan. Dimasukkan di catatan Pak, simpulan kita tadi ada usulan Pak Rikrik, itu menurut saya perlu kita follow up ya, dan BPKN siap bersama teman-teman di AHP tadi sertifikasi atau training ya kepada subsektor pariwisata itu perlu dilakukan oleh Kementerian Pariwisata nanti, tapi kita perlu menyampaikan usulan, menyampaikan gagasan biar bisa dipelajari oleh teman-teman di Kemenpar. Yang kedua tadi selain sertifikasi itu tadi pendidikan hukum perlindungan konsumen di sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Pariwisata itu Pak mungkin perlu ditindaklanjuti ya, sehingga tadi pertemuan kita hari ini memberi manfaat yang besar tidak hanya ke Kementerian Pariwisata tapi dalam konteks perlindungan konsumen secara luas, dan juga perlindungan tadi mendorong pelaku usaha bisa tumbuh secara berkesinambungan. Nah, saya boleh kasih ini nggak share satu video bagaimana konsumen kita saat ini. Monggo Pak, silakan Pak, dipersilakan Pak. Terima kasih atas arahannya Pak. Sebagai dikasih akses sebagai tayangan terakhir ya. Silakan Pak, sudah bisa Pak untuk Silakan. share. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tabah Afwan dan ini istri saya. Saya Lia Evita Tristan Sagesti, kami dari Karawang. Dan melalui video ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKN RI yang telah membantu kami tentang permasalahan kami dengan salah satu asuransi di Indonesia ya. Saya skip aja biar Pak. Selama tangan saya, kedua tangan saya. Ini Pak korban kecelakaan tangannya hampir putus kira-kira ya. Dan tangan kiri terutama itu hampir diamputasi. Dan hampir diamputasi. Jadi untuk kondisinya terakhir seperti sekarang, tangan saya seperti ini. Ini dicangkok kulit perut, ya. Jadi saat itu penyelamatan untuk menghindari amputasi, tangan kiri saya dimasukkan ke perut ya. Jadi perut saya dibuka, ya, lengannya dimasukin dan
saya mau ambil gitu kan. Ada sekitar situ saya kaget dong, enggak, saya dan suami datang ke sini gitu kan. Lalu saya membuat keluhan, lalu saya telepon ke pusat, juga tidak ada penyelesaian. Lalu saya minta tolong ke beberapa lembaga yang ada di Indonesia ini, masih belum ada keputusan akhir. Dan terakhir, jadi Pak, kira-kira biar ini agak panjang, tapi poinnya adalah ini Bapak, masyarakat Pak korban ini sudah ke seluruh lembaga termasuk ke DPR dan tidak menemukan keadilan kira-kira. Bayangkan proses 3 bulan recovery, tangan ini harus ditanam di perut, di kulit perut. Operasinya ada sekitar 18 kali, dia kesulitan, sehingga tapi kita fasilitasi dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Poinnya adalah bayangkan masyarakat seperti ini keliling ke seluruh lembaga yang ada di Republik ini meminta keadilan. Dan ya tentu Pak, ini buat masukan juga buat ke teman-teman di AHP untuk melihat bahwa ada persoalan-persoalan hukum di luar sana yang tentu butuh butuh menjadi perhatian AHP juga nantinya di suatu saat. Kira-kira seperti itu Pak Rikri, Pak Swisnu yang bisa saya share, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal atas arahannya. Sangat menarik, insya Allah kami catat Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Rizal juga, serta jajaran dari tim Kemenparekraf yang masih hadir sampai penghujung acara. Terima kasih banyak, apresiasi sebesar-besarnya. Izin kami dari moderator dan dari Asegaf Hamzah and Partners menutup acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih dari Kemenparekraf Mas. Kang, makasih. Siap, harus ketemu Mas Wisnu nanti, Mas Pak Prima ya. Iya. Siap Pak Rizal. Menunggu arahan Pak. Iya Pak. Tadi Terima kasih Pak Prima. Pak Rikrik tadi clear, saya pikir langsung harus di follow up. Siap, segera. Ada teman-teman Kemenpar di sini kan masih dengar, jadi langsung dikomunikasikan. Ya. Izin Pak. Siap. Terima kasih. Izin Izin Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.